Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah, bersama saya saat ini adalah Bapak Dr. Syamsi Ali. Kebetulan nama belakangnya sama dengan saya, yaitu Ali. Yang beliau ini adalah imam besar di Grand Mosque atau Masjid Raya di kota New York, Amerika Serikat. Bahkan beliau ini sedang merintis pembangunan sebuah pesantren di Amerika Serikat yang kalau tidak salah, nanti mohon dikoreksi Pak Ustadz, namanya adalah Pesantren Nusantara. Kita berdoa semuanya mudah-mudahan upaya beliau untuk mendirikan pesantren di Amerika Serikat ini berhasil dan menjadikan tempat untuk perjuangan dalam artian dakwah Islamiyah di Amerika Serikat. Baiklah hadirin yang dirahmati Allah, saya akan terlebih dahulu menyapa Bapak Dr. Syamsi Ali, yaitu imam besar di Grand Mosque atau Masjid Raya di New York, Amerika Serikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak. Saya berjumpa dengan Pak Ustadz ini. Terima kasih, itu luar biasa nih Prof. Bisa berbincang-bincang pada malam hari. Pejuang Islam di Amerika Serikat yang membanggakan itu adalah karena beliau adalah orang Indonesia asli yang kebetulan dipercaya oleh masyarakat Muslim Amerika Serikat untuk menjadi imam besar di Masjid Raya atau Grand Mosque di New York City. Pak Ustadz, saya ingin berbincang-bincang sekitar fokus kita adalah tentang Idul Fitri, meskipun mungkin ada variasi-variasi lain yang saya ingin memperoleh informasi khususnya yang berkaitan dengan Muslim di Amerika Serikat, sehingga para penonton dapat memperoleh pencerahan tentang gambaran kehidupan di Amerika Serikat, terutama kaum musliminnya. Baiklah, saya mulai dengan pertanyaan pertama, Pak Ustadz, yaitu berapa sebetulnya jumlah penduduk Muslim saat ini di Amerika Serikat dan persentase umat Islam di Amerika Serikat? Monggo, Pak Ustadz. Terima kasih Pak Prof atas kesempatan ini. Tentu saya menyapa juga para pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tentu saya ingin menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri untuk semua. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala segala amal, khususnya ibadah puasa kita dan segala amal kebajikan yang kita lakukan selama Ramadan. Amin. Kembali kepada pertanyaan tadi, memang agak susah untuk kita meyakinkan berapa jumlah yang sesungguhnya, karena memang di sini itu tidak ada identifikasi agama pada kartu penduduk masyarakat. Tapi kalau kita mengadakan misalnya penelitian dari masjid ke masjid, dari Islamic Center ke Islamic Center, kemudian kita hitung-hitung, maka jumlah orang Islam itu sejak tahun 2001 itu ada sekitar 5-7 juta, dan saya tadi mungkin memperkirakan saat ini sudah mencapai puluhan sampai 12 juta, bahkan lebih orang Islam di Amerika. Artinya itu berkembang terus-menerus. Tapi sebenarnya bagi saya pribadi, yang menggembirakan itu bukan sekedar jumlah secara kuantitas, tapi yang terpenting adalah kualitasnya, bahwa umat Islam di Amerika ini terus-menerus menata diri sehingga mengembangkan. Ya, mengembangkan artinya mengembangkan komunitasnya, kemudian partisipasinya, kontribusinya kepada Amerika. Maka ada di antara umat Islam yang kemudian menjadi anggota Kongres,
ada yang menjadi wali kota, Alhamdulillah. ada beberapa yang menjadi pejabat di antaranya. Dan hampir di segala segmen kehidupan Amerika ini ada orang Islam yang memiliki peranan penting. Jadi yang barangkali lebih membanggakan bahwa kualitas umat Islam di Amerika itu semakin berkembang, dan ini yang kemudian menjanjikan dibanding misalnya hanya jumlah saja yang banyak, tapi ternyata kualitasnya kurang. Jadi alhamdulillah ini yang paling saya kira menggembirakan bahwa masa depan itu cerah di Amerika Serikat. Amin, amin, amin. Menarik sekali Pak Ustadz. Kemudian bagaimana hubungan antar umat beragama, baik Muslim maupun non-Muslim di Amerika Serikat, dan terutama sekali bagaimana respon ataupun sikap masyarakat non-Muslim Amerika Serikat terhadap komunitas Muslim? Ya, jadi hubungan antar agama sebenarnya sejak tahun 2001 ketika terjadi serangan teror di Amerika, ada semacam kecurigaan yang sangat besar kepada komunitas Muslim. Tapi alhamdulillah dengan usaha sungguh-sungguh kita, termasuk usaha saya pribadi bersama teman-teman yang ada di kota New York ini, kita mampu melakukan perubahan-perubahan persepsi. Dari persepsi yang curiga, dari persepsi yang benci, dari persepsi yang mengatakan bahwa Islam itu adalah agama kekerasan, kita balik semua itu dalam bentuk aksi. Maka kita kemudian membangun dialog-dialog antar agama. Saya sendiri adalah seorang imam yang sangat dikenal ya di dalam kegiatan-kegiatan interfaith atau dialog antar agama. Bahkan berdialog dengan masyarakat yang sekarang ini sedang kita anggap melakukan kekerasan-kekerasan kepada saudara kita di Palestina. Masyarakat Yahudi misalnya yang kerap kali kita anggap sebagai musuh yang tidak pernah akan akur dengan komunitas Muslim. Saya kemudian sadar bahwa masyarakat Yahudi di kota New York ini memiliki suara yang didengar, maka mau tidak mau perlu untuk kita melakukan dialog, perlu untuk kita melakukan pendekatan-pendekatan. Dan pada akhirnya memang kecurigaan itu masih ada, tapi semakin minim, semakin mengecil. Apalagi saat ini memang kata radikalisme itu tidak terlalu identik lagi dengan Islam. Kenapa? Karena ketika Donald Trump menjadi presiden, maka yang kemudian menjadi radikal itu bukan lagi orang Islam, tapi justru orang putih. Ada namanya white supremacy. Maka ini adalah blessings in disguise ya. Ini adalah keberkahan tersendiri bagi masyarakat Muslim bahwa kata radikalisme itu diambil alih orang-orang putih sekarang ini. Jadi intinya adalah memang ada kesalahpahaman, ada kekhawatiran-kekhawatiran, ada ketakutan-ketakutan, tapi itu tidak menjadikan kita kemudian diam. Justru itu menjadi motivasi bagi kita untuk melakukan yang terbaik dalam mengenalkan Islam yang rahmatan lil alamin. Ya apalagi kita dalam konteks Indonesia ya Islam yang memang ramah, yang merangkul, Islam yang bisa bekerja sama dengan siapa saja. Dan saya kira ini Islam yang dirindukan. Ya. Bukan Islam yang menakutkan, bukan Islam yang menyeramkan, bukan Islam yang dianggap menjadi ancaman, tapi Islam yang datang menjadi kontribusi bagi masyarakat Amerika itu. Pak Ustadz, sangat menarik sekali, terutama yang berkaitan dengan komunitas Muslim dan hubungan antar umat beragama di Amerika Serikat yang tadi dijelaskan, yang komunitas non-Muslim sudah berangsur-angsur sikapnya positif terhadap Islam dan kaum Muslimin di sana. Kemudian dari segi pemerintahan, itu bagaimana pemerintahan Amerika Serikat maupun wakil-wakil rakyat di Amerika Serikat ini memandang komunitas Muslim di Amerika itu? Ya, pertama kita harus melihat bahwa Amerika ini sebagai institusi adalah negara yang sangat toleran kepada semua masyarakat ya. Karena memang konstitusi Amerika ini sangat solid, sangat kuat sekali di dalam menjamin kebebasan beragama, ada religious freedom. Maka secara global, secara umum ya kita merasa terlindungi oleh konstitusi. Maka umat Islam bebas menjalankan agamanya. Memang ada dari masa ke masa perubahan-perubahan yang terjadi tergantung karakter pemerintahan. Misalnya pada zaman Bush tahun 2001 karena 9/11 kemudian dia nampak seperti kurang bersahabat kepada masyarakat Islam. Tapi kemudian tiba-tiba digantikan oleh Barack Obama, seseorang yang pernah tinggal di Indonesia, ayahnya seorang Muslim, dia barangkali pernah sahabat kecil waktu di Indonesia dengan orang-orang yang beragama Islam, maka dia sangat dekat dengan komunitas Muslim.
Nah, setelah Barack Obama ini tiba-tiba diganti oleh seseorang yang sangat anti-Islam bernama Donald Trump. Donald Nah, Trump ini ya, juga iya. dia membangun situasi yang sangat membenci Islam ya. Bahkan ketika itu betul-betul kita merasakan sebuah pressure, tekanan yang luar biasa karena Donald Trump memang sungguh-sungguh ingin melarang orang Islam masuk Amerika. Dia mengeluarkan peraturan yang disebut dengan Muslims Ban, kebijakan Muslims Ban, larangan orang Islam masuk Amerika. Tapi alhamdulillah ternyata hanya bertahan 1 periode dan dikalahkan oleh Joe Biden. Yang Joe Biden ini cukup bersahabat kepada masyarakat Muslim, sehingga kita merasa bahwa suasana lebih bersahabat lagi. Tapi memang kita harus sadari bahwa Amerika ini kan tidak ditentukan oleh orang per orang. Kenapa? Karena Amerika itu adalah institusi yang sangat kuat. Jadi tidak ditentukan bahkan oleh presiden. Makanya kebijakan-kebijakan itu tidak banyak berubah dari satu presiden ke presiden yang lain, apalagi menyangkut hubungan luar negeri. Kita lihat sekarang misalnya apa yang terjadi di Palestina dan Israel. Kekerasan-kekerasan terjadi kepada orang-orang yang sedang beribadah di Masjid Istiqlal. Tapi Joe Biden masih ragu-ragu untuk memberikan statement. Kenapa? Karena kita sadar bahwa situasi politik dalam negeri Amerika ya masih dipegang oleh orang-orang tertentu yang sudah kita tahu. Dan oleh karenanya, siapapun yang berkuasa pasti akan menjalankan kekuasaan berdasarkan kepada dinamika yang ada dalam negeri ini. Maka tanggung jawab kami sebagai dai, tanggung jawab kami sebagai orang-orang yang memperjuangkan Islam di Amerika ini adalah melakukan perombakan dari bawah, dari bottom up sifatnya. Kita mencoba merubah masyarakat dan nanti masyarakat ini yang kemudian akan merubah sistem dengan sendirinya. Kalau sistem sudah berubah, maka saya sangat yakin sekali bahwa pemerintahan itu akan merubah kebijakan-kebijakannya, termasuk kebijakan luar negerinya. Jadi ya sangat bersahabat Joe Biden secara dalam negeri, karena memang kita dijamin oleh konstitusi dan kami tidak pernah merasa terancam bahwa bahkan pada zaman Donald Trump pun kami merasa bahwa kita punya perlindungan yang solid dan perlindungan konstitusi. Menarik sekali Pak Ustadz. Kemudian yang berkaitan dengan Amaliyah Ramadan. Bagaimana Muslim Amerika ini mengisi hari-hari dan malam-malam di bulan Ramadan, terutama yang berkaitan dengan misalnya sholat tarawih, iftar, maupun iftar bersama dan sebagainya. Mohon informasi. Ya, jadi pada masa-masa yang normal sebelum COVID-19, saya barangkali berani mengatakan bahwa ibadah Ramadan kita, ibadah puasa kita di sini jauh lebih efektif ya dibanding dengan kegiatan-kegiatan Ramadan di beberapa negara Islam. Kenapa? Karena kita menjadikan Ramadan itu sebagai betul-betul bulan bukan sekedar ibadah, tapi sekaligus bulan dakwah, bulan pendidikan. Maka seringkali kita mengadakan buka puasa bersama dengan tetangga-tetangga non-muslim kita ajak mereka datang ke masjid kita berikan makan bersama kita, dan itu bagian dari dakwah sangat luar biasa. Saya sering mengatakan bahwa dakwah itu bukan sekedar ceramah yang berapi-api, bukan sekedar ceramah dengan retorik yang tinggi, tapi bagaimana kita menampilkan Islam kepada mereka agar mereka bisa melihat Islam yang hidup, dan itu bisa kita tampilkan dalam bentuk karakter dan perilaku. Salah satu di antaranya adalah ketika bulan Ramadan, kita melakukan apa yang disebut dengan open house, kita ajak tetangga-tetangga kita datang, kita makan malam bersama, dan itu dakwah yang sangat luar biasa. Di pesantren kami, pesantren namanya Nur Inka Nusantara Madani, 2 minggu yang kemarin kami mengadakan buka puasa dengan tetangga-tetangga. Banyak orang Islam yang datang kemudian ikut makan malam bersama kami. Pada akhirnya setelah kembali mengirim teks message atau pesan singkat kepada kami, menyampaikan terima kasih yang sangat luar biasa. Bahkan mengharapkan lagi ada interaksi lebih banyak lagi di masa-masa yang akan datang. Jadi Ramadan kami betul-betul maksimalkan untuk selain ibadah-ibadah seperti di dunia Islam, juga kami maksimalkan untuk dakwah. Pendidikan kepada tetangga kita, menampilkan Islam, bahwa di satu sisi kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah, tapi pada saat yang sama ada nilai-nilai hablum minan nasnya yang kita kedepankan di situ. Nah, sayang sekali bahwa memang dalam setahun ini, khususnya tahun lalu, tidak ada sama sekali kegiatan. Tapi alhamdulillah tahun ini sudah kembali lagi semarak ya. Malam ini adalah malam terakhir dari tarawih kita di masjid kami, tetap full ya, penuh, walaupun tetap dijaga ada 3 feet ya, ada sekitar 15 cm di antara satu orang dengan orang yang lain.
belum rapat betul. Dan insya Allah Lebaran kami ini akan dilakukan di lapangan yang luas. Kita expecting, nampaknya puluhan ribu juga orang yang akan datang nanti. Makanya kepolisian Kota New York ini sudah mulai menutup jalan di sekitar lapangan di mana kami akan melakukan ibadah Idul Fitri. Itu jalan-jalan sudah mulai ditutup oleh polisi sekarang. Ya. Menarik sekali, Pak Ustadz. Kemudian adakah misalnya apakah itu tingkat pemerintah daerah, pimpinan daerah, state maupun di tingkat federal itu semacam kegiatan iftar bersama mereka ini secara formal itu? Ya ada, itu sudah menjadi tradisi di Amerika sejak zaman Bill Clinton. Ya. Jadi Bill Clinton itu mengundang tokoh-tokoh agama, termasuk saya beberapa kali diundang, dan bahkan zaman Presiden Bush juga ada buka puasa bersama di White House. Kecuali pada zaman Donald Trump ini, itu di tahun pertama dia tiadakan, tidak ada buka puasa bersama. Lalu kemudian tahun berikutnya dia mengadakan buka puasa bersama, tapi yang diundang hanya para duta besar negara-negara Islam, tokoh-tokoh Islam Amerika tidak diundang. Nah, padahal tujuan daripada buka puasa bersama ini bukan untuk duta besar, ini tujuannya untuk tokoh-tokoh agama Muslim di Amerika. Alhamdulillah sekarang Joe Biden sudah menjadi presiden, hanya karena tahun ini COVID-19 masih kuat, hanya tidak diadakan, tapi berjanji tahun depan akan mengadakan buka puasa bersama. Pada tingkat kota New York, itu kami ada buka puasa bersama dengan kepolisian, ada buka puasa bersama dengan wali kota, bahkan nanti ada perayaan Id, bukan sholatnya ya, tapi merayakannya, itu di kantor wali kota New York, namanya Eid Celebration. Jadi banyak sekali yang dilakukan ya, bersama dengan para politisi, para pejabat di Amerika ini. Wah, luar biasa sekali. Kemudian dalam rangka Idul Fitri, ini Muslim, khususnya ini Muslim, karena yang celebrating Idul Fitri itu kan Muslim itu bagaimana persiapan mereka di dalam rangka merayakan Idul Fitri, selain tadi sudah disinggung sedikit mengenai sholat Id, baik di tingkat kota maupun sholat Id yang mungkin lebih meriah lagi itu. Bagaimana? Mohon gambarannya itu, Pak Ustadz. Ya, jadi untuk persiapan-persiapan itu banyak terlibat budaya ya, kultur. Jadi tergantung dari mana orang itu datang. Misalnya di kalangan komunitas Asia Selatan, India, Pakistan, Bangladesh, itu di malam Idul Fitri mereka banyak melakukan apa yang disebut hina, misalnya wanita-wanita kemudian menghiasi tangan-tangannya dengan gambar-gambar bunga-bunga. Kemudian ramai karena di tempat di mana kami tinggal ini sekitar 70% penduduknya beragama Islam. Jadi toko-toko itu ramai sekali dan betul-betul nampak kesemarakan ya, semarak sekali bahwa akan ada sebuah hajatan besar. Sehingga membanggakan ya, bahkan para politisi Amerika ini sudah memberikan julukan kepada kampung kami ini sebagai kampung Islam. Kalau menjelang Ramadan itu betul-betul penuh dengan orang Islam, belanja di toko-toko, halal food di mana-mana. Kemudian masjid kita itu ya seperti Little Mekah begitu kalau menjelang Idul Fitri. Jadi semarak sekali. Masyarakat Indonesia tentu punya tradisi juga, punya kultur juga, mana ibu-ibu mempersiapkan makanan karena kita akan ada halal bihalal atau open house. Nah, ini kami di pesantren Nusantara Madani tanggal 15 hari Sabtu ini itu akan ada open house. Jadi kita undang tetangga-tetangga kita lagi yang non Muslim, kita undang masyarakat Indonesia dari Washington, dari New York, dari Philadelphia, dari Boston. Dan kita perkirakan banyak sekali yang akan datang ke pesantren kita untuk ikut merayakan Idul Fitri. Kemudian setelah mereka itu melakukan atau setelah Muslim itu melakukan sholat Id, bagaimana itu biasanya mereka? Apakah istilahnya itu kalau di kita itu kan saling berkunjung ke rumah atau bagaimana itu menurut sepengetahuan Pak Ustadz itu? Ya, jadi sekali lagi hal-hal seperti itu kan tergantung kepada budaya dan kultur masing-masing. Ya, ada masyarakat yang saling berkunjung seperti di Indonesia atau masyarakat Indonesia. Walaupun kalau di luar negeri itu masyarakat Indonesia rata-rata berkumpul di tempat-tempat perwakilan pemerintahan. Apakah itu di KBRI, apakah itu di KJRI,
Kemudian ada tokoh-tokoh masyarakat yang mengadakan open house. Saya sendiri misalnya di rumah kami, setiap kali setelah Ramadan itu banyak orang-orang yang kemudian datang berkunjung, ya silaturahmi dengan kita. Nah, kita melakukan apa yang disebut dengan open house halal bihalal. Tapi memang pada tahun ini karena COVID, maka hal semua ini tidak ada. Tidak ada. Kalau di kalangan masyarakat Arab misalnya, mereka tidak banyak saling berkunjung. Tapi ada beberapa organisasi yang kemudian misalnya menyewa sebuah tempat besar, lalu kemudian dijadikan tempat mainan bagi anak-anak. Jadi ada beberapa kegiatan tergantung dari budaya dan kultur masing-masing. Iya. Jadi untuk menyenangkan anak-anak gitu ya. Benar. Nah itu kan yang tadi digambarkan oleh Pak Ustadz itu di komunitas yang kebetulan mayoritas Muslim. Bagaimana masyarakat Muslim yang kebetulan tinggal di komunitas yang mayoritasnya itu non-Muslim, terutama bagaimana sikap dan perilaku para masyarakat non-Muslim ini terhadap masyarakat Muslim yang merayakan Idul Fitri? Ya sebenarnya kalau kita jujur, sikap teman-teman non-Muslim kita itu tergantung bagaimana kita membawa diri. Pengalaman saya, berani saya mengatakan bahwa kita sebenarnya menentukan apakah tetangga-tetangga kita itu akan curiga, akan ketakutan, akan marah, akan membenci, tergantung bagaimana kita membawa diri. Saya masih ingat di tahun 2001, ketika saya masih menjadi imam lah di masjid yang dibangun oleh masyarakat Indonesia di sini. Ketika terjadi serangan 9/11, kan orang Amerika betul-betul marah kepada masyarakat Islam. Tapi kita justru melakukan pendekatan kepada mereka. Kita datangi ke gereja mereka, bersilaturahmi dengan mereka, mengenalkan diri bahwa kita adalah tetangga mereka, dan kita ingin bekerja sama dalam hal-hal yang kita membawa manfaat untuk kita semua. Dan ternyata mereka senang. Maka ketika terjadi serangan 9/11 itu, mereka justru datang kepada kita menawarkan, what I can do for you, apa yang saya bisa bantu. Karena mereka juga tahu bahwa pada saat itu kita tersudutkan umat Islam. Kita dianggap sebagai teroris, kita dianggap sebagai orang-orang yang berbahaya. Sama juga pesantren ini, sekitar pesantren kita itu semuanya non-Muslim dan orang-orang putih semuanya. Awalnya kami juga khawatir, jangan-jangan mereka ini kemudian benci dan marah. Ternyata dengan pendekatan ala Indonesia kita undang mereka makan-makan, kita undang mereka bercanda sambil bukan mendakwai mereka menceramai dengan Islam, bukan, tapi memperlihatkan bagaimana perilaku orang Islam. Akhirnya mereka kemudian simpati dengan kita. Maka ini misalnya saya mendapatkan email misalnya ini, karena kami undang tetangga untuk datang halal bihalal tanggal 15 Mei nanti. Ini baru ada yang ngiram, namanya Robert Bradway. I found an invitation to your Eid celebration in my mailbox. Karena kita masukkan ke mailbox mereka ya. I live just up the street. Dia bilang saya tinggal dekat itu, from your retreat facility in Modus. Unfortunately, my wife and I will be in Pennsylvania. Jadi walaupun yang nggak datang, dia kirim. Iya. Kita sudah apresiasi. Kemarin ada yang telepon kepada saya, sangat berterima kasih bahwa baru pertama kali di daerah itu ada orang yang mengundang kepada yang namanya halal bihalal. Saya bilang dan lihat apa yang disebut dengan halal bihalal. Karena saya tidak menerjemahkan kata halal bihalal. Saya tidak memakai istilah apa ya, Eid celebration, enggak. Saya pakai halal bihalal. Saya kenalkan istilah-istilah yang kita pakai di Indonesia karena memang saya ingin mengenalkan bahwa Indonesia itu adalah Muslim terbesar dunia dan punya budaya dan tradisi tersendiri. Dan ini perlu kita kenalkan. Dan alhamdulillah ternyata orang-orang Amerika ini sangat apresiatif sekali. Mereka apresiasi sekali bahwa ternyata ada orang Islam yang ramah, orang Islam yang bergaul, orang Islam yang bisa merangkul tetangga-tetangga. Saya kira ini yang perlu kita kedepankan. Iya. Terus bagaimana masyarakat Muslim ini kan tentu suatu budaya atau tradisi yang patut dipelihara oleh masyarakat Muslim. Tetapi kan terutama generasi mudanya itu dia bergaul lebih luas lagi dengan komunitas-komunitas non-Muslim, bahkan pengaruh-pengaruh media, pengaruh-pengaruh entertainment itu mungkin masuk atau memberi pengaruh kepada mereka. Itu bagaimana masyarakat Muslim ini istilahnya itu memprotek atau melestarikan budaya-budaya Islam yang sangat bagus seperti yang tadi digambarkan oleh Pak Ustadz.
Ya, jadi di satu sisi keterbukaan media ini kan memang bisa membawa dua ujung, bisa racun, bisa madu. Tinggal bagaimana kita menjadikan keterbukaan media ini sebagai madu bagi kita, sesuatu yang manis bisa membawa manfaat gitu ya, ketimbang membawa racun. Makanya generasi muda kita, kalau dalam istilah saya selalu itu kita ajari berenang. Berenang itu begini. Jadi saya selalu menggambarkan ini sebuah ilustrasi. Kita yang tinggal di Amerika atau di dunia barat ini sepertinya punya rumah yang besar, yang istimewa, yang dahsyat itu ya. Tapi sayang sekali rumah kita itu dekat di sungai yang sangat dalam dan deras. Kapan-kapan bisa anak kita bisa keluar dan jatuh ke dalam sungai itu dan mati. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ada 3 kemungkinan. Yang pertama, jangan dibiarkan anak itu keluar dari rumah, tapi kan itu nggak mungkin. Nah, yang kedua, pagari sungai itu, tapi tidak mungkin juga kita akan pagari sungai itu karena sepanjang penyakit kuat, pasti sungai itu akan lebih jauh untuk. Jadi hanya yang ketiga saja. Apa yang ketiga itu? Ajari anak-anak kita berenang. Nah, ini yang saya maksud bahwa anak muda kita itu disuruh untuk terlibat dalam kehidupan Amerika, dalam kehidupan Barat, tapi bisa memilah-milah mana yang benar, mana yang salah, mana yang bermanfaat, mana yang mudarat bagi mereka. Maka inilah manfaatnya kemudian pendidikan. Tapi di satu sisi juga memang keterbukaan media ini justru menjadi salah satu jalan yang efektif untuk mengenalkan Islam kepada anak muda Amerika. Maka yang banyak masuk Islam di Amerika itu anak muda sebenarnya. Ya, umur ke bawah, jadi umur 40-an ke bawah. Bahkan banyak di antara mereka itu orang terdidik, anak-anak yang profesional, banyak yang bekerja di Wall Street dan lain sebagainya. Mereka menjadi Muslim. Kenapa? Karena mereka anak-anak pintar dan mereka tidak bisa lagi dibohongi oleh media kan, tidak bisa lagi dijadikan korban oleh media. Maka mereka sudah bisa berpikir. Nah, semakin Islam ini terekspos, mereka akan menemukan bahwa ternyata Islam itu tidak seperti yang dipikirkan selama ini. Salah satu kelebihan agama Islam yang mereka apresiasi itu adalah bahwa Islam bisa menggabungkan antara hati dan akal. Jadi tidak perlu ditentangkan antara hati dan akal. Kekuatan pikir kita dan kekuatan fikir kita itu bisa menyatu. Ya. Bisa kita kuat secara iman dan juga tajam secara akal. Itu bisa dalam agama kita. Dan itu yang diapresiasi oleh anak-anak muda di Amerika Serikat. Dari segi pendidikan ini Pak Ustadz, bagaimana kaum muslimin di sana itu menyelenggarakan pendidikan-pendidikan terutama yang berkaitan dengan Islam, karena di sana itu kan secara formal tidak ada itu pelajaran agama bagi mereka. Itu bagaimana itu penyelenggaraan pendidikan? Ya, jadi alhamdulillah di Amerika Serikat ini ada beberapa sekolah Islam. Di kota New York saja itu ada 13 sekolah Islam. Dan yang saya maksud itu sekolah Islam full. Yes. Jadi sebenarnya sekolah Islam itu artinya sekolah yang mengajarkan semua mata pelajaran umum seperti di sekolah umum, tapi ditambah dengan mata pelajaran agama. Dan itu formal. Itu formal, diakui oleh negara, ya diakui oleh state. Seperti misalnya Jewish school, Catholic school, mungkin seperti itu ya. Sama ya. Jadi begitu anak-anak kita keluar dari sekolah Islam ini bisa lanjut kuliah di mana saja, atau pindah dari sekolah Islam ke sekolah umum bisa, nggak ada masalah karena itu diakui oleh state. Jadi di sana ada beberapa sekolah Islam, tapi yang lebih akan lebih fokus lagi kepada Islam ini adalah pesantren yang kita dirikan. Makanya kita mendirikan pesantren ini karena sebenarnya dari segi pendidikan agama bisa saja di masjid, tapi yang menjadi masalah ini lingkungannya. Yang paling berbahaya di Amerika itu anak-anak bukan karena tidak tahu Islamnya, kadang tahu Islam, tapi karena lingkungan yang sangat kuat. Maka diperlukan sebuah lingkungan yang bisa fokus anak-anak itu untuk dididik, untuk digembleng, untuk dipersiapkan menjadi pemimpin masa depan. Disitulah kemudian pesantren memainkan peranan. Karena di pesantren itu sudah pasti kita membentuk lingkungan yang Islami. Maka yang diperlukan oleh anak-anak kita itu dalam pendidikan bukan sekedar ilmunya, tapi juga lingkungannya. Sehingga mereka bisa terbentuk karakter keislaman. Apakah sifatnya boarding itu di pesantren itu? Ya, kalau pesantren itu kan memang terjemahannya boarding. Jadi sama dengan kita ya. Iya, jadi mau tidak mau memang kita harus mendirikan asrama, kita mendirikan gedung-gedung sekolah.
Dan ini kalau melihat gambar di belakang saya ini, itu adalah grand design daripada pesantren kita. Ada masjid, ya ada kemudian kelas-kelas, ada rumah-rumah Nusantara yang akan kita dirikan juga, rumah-rumah yang dalam bentuk kedaerahan. Jadi ada rumah Minang, ada rumah Sulawesi, ada rumah Jawa di situ, ada rumah Sunda. Karena sekaligus kita ingin mempromosikan Indonesia yang jujurnya, sejujurnya tidak sepopuler dengan Malaysia, dengan Singapura, dengan Brunei, dengan. Jadi kita ingin mempopulerkan Indonesia lagi lewat pesantren ini. Terakhir ini Pak Ustadz, bagaimana kondisi terutama Muslim diaspora dari Indonesia ini, terutama di dalam pergaulan dengan masyarakat Muslim maupun non-Muslim di Amerika Serikat, apakah mereka itu menunjukkan eksklusivitas atau inklusivitas di dalam pergaulan itu? Saya mungkin harus jujur bahwa... Jangan contohnya Pak Ustadz, kalau Pak Ustadz ini sangat inklusif kita. Tapi umumnya diaspora Indonesia di Amerika Serikat. Nah, saya kira salah satu hal yang sangat disayangkan sekali bahwa diaspora Indonesia, termasuk Muslim Indonesia di luar negeri ini, kurang bergaul ya secara luas. Jadi kurang bergaul dengan masyarakat Muslim lainnya, dan kurang bergaul dengan masyarakat non-Muslim yang lain pula. Sangat sedikit di antara orang-orang Indonesia ini yang bergaul dengan masyarakat luas. Saya tidak tahu apa penyebabnya, tapi senangnya bergaul di antara mereka juga, di antara masyarakat Indonesia. Apakah itu masak-masak, apakah itu bentuk arisan, tapi ya antara orang Indonesia saja. Dan ini kemudian membawa implikasi kepada yang agak negatif. Salah satu di antaranya adalah misalnya kurang berkembang di dalam pengalaman, kurang berkembang dalam wawasan, bahkan kurang berkembang dalam komunikasi. Maka masyarakat Indonesia itu kalau misalnya walaupun sudah lama di Amerika ya tetap bahasa Inggrisnya kurang. Kenapa? Karena kurang bergaul dengan masyarakat luas. Nah ini bahagian dari hal yang barangkali perlu kita perbaiki ke depan. Makanya saya kalau diminta berbicara tentang generasi masa depan, salah satu hal yang saya tekankan itu adalah pertama self confidence itu harus kita bangun. Jadi jangan kita minder ya pertama. Yang kedua kemampuan komunikasi. Dan penguasaan bahasa tentunya termasuk, di mana di Indonesia kita itu sangat kurang sekali. Syukurlah sekarang generasi muda banyak yang pintar bahasa Inggris. Tapi yang namanya bahasa internasional penting. Kenapa? Kita sudah hidup dalam dunia global. Ya. Dan penting sekali kita menguasai bahasa internasional itu. Oleh karenanya, masyarakat Indonesia luar negeri ini terkadang karena pergaulannya terbatas, akhirnya mereka lemah dalam komunikasi dan juga dalam bahasa lokal di mana mereka tinggal. Luar biasa sekali ini Pak Ustadz. Saya sangat senang sekali dan mudah-mudahan pemirsa juga dapat mengambil hikmah dari perbincangan saya dengan Ustadz Dr. Samsi Ali ini. Dan kalau boleh saya simpulkan, yang pertama bahwa Muslim di Amerika Serikat itu memang minoritas, jumlahnya itu sangat kecil sekali, tetapi pada umumnya Muslim di Amerika Serikat itu sangat akrab bergaul dengan masyarakat Muslim maupun non-Muslim yang lainnya di Amerika Serikat. Yang kedua, budaya-budaya Islami itu juga tetap ditampilkan dalam kehidupan masyarakat Muslim di Amerika Serikat karena konstitusi Amerika Serikat maupun peraturan-peraturan yang lainnya itu sangat menjamin kebebasan beragama. Kemudian yang ketiga itu khususnya Muslim diaspora dari Indonesia itu kondisinya masih perlu didorong untuk supaya lebih inklusif dan dengan demikian pergaulannya pun jangan hanya terbatas kepada komunitas Muslim Nusantara saja atau komunitas Muslim Indonesia saja, tetapi juga perlu mereka memperluas wawasan dengan bergaul dengan masyarakat yang lain. Dan yang terakhir, upaya-upaya yang dilakukan oleh Ustadz kita yaitu Dr. Samsi Ali terutama memperkenalkan Indonesia dan memperkenalkan Muslim Indonesia yang memiliki karakteristik ramah dan inklusif itu mudah-mudahan juga nanti bisa menjadikan bagian dari strategi dakwah kita untuk bukan hanya memperkenalkan Nusantara, tetapi juga memperkenalkan Islam yang rahmatan lil alamin. Barangkali begitu Pak Ustadz. Ya, Prof. Terima kasih banyak, Prof.
Dan mudah-mudahan para pemirsa yang dirahmati Allah dapat memperoleh pelajaran yang cukup berharga dari Bapak Ustadz kita ini. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.